Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah kau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tentu perayaan ini adalah perayaan yang bukan dirayakan pada hari ini saja, tetapi sejak Paus Pius dirayakan menjadi suatu tanda bahwa perayaan Kristus Raja Semesta Alam mau menunjukkan bagaimana kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Pasti ada sejarahnya, karena pada waktu itu, pada saat Paus Pius yang ke-11 ini sebagai paus, ada suatu penyakit dalam masyarakat yang juga menyerang manusia, namanya sekularisme. Sekularisme ini menyingkirkan Tuhan, pikiran menyingkirkan Tuhan, bahwa Tuhan itu harus dilepaskan dari segala-galanya. Maka Paus Pius mau melawan ini dengan juga menunjukkan kekuasaan Tuhan, bahwa itu di atas segala-galanya. Karena pada waktu itu akal budi menjadi suatu peran utama yang menggerakkan manusia, bahwa dengan kebebasan manusia bisa berpikir, dan untuk itu harus menyingkirkan dan menghilangkan juga bahwa segala-galanya itu adalah manusia yang berkehendak dan bebas. Itulah sekularisme, dan maka dari itu Paus Pius mencanangkan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam untuk melawan pikiran semacam itu. Akal budi yang tentu menjadi suatu hak istimewa manusia yang diciptakan, malah berbalik menjadi rajanya. Allah memberikan akal budi kepada manusia, tetapi malah kemudian akal budi malah menjadi rajanya, bukan Tuhan yang menjadi rajanya. Dan tentu hal ini adalah suatu hal yang salah. Nah, pikiran yang salah ini dengan Kristus Raja Semesta Alam mau ditunjukkan bagaimana Kristus pun akhirnya sebagai raja yang menguasai segala-galanya itu. Bu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bukan berarti bahwa gereja mau melawan akal budi, tetapi ini adalah bahwa suatu anggapan dan pikiran orang-orang agar
segala sesuatu yang kita rencanakan dengan akal budi kita ini, setidak-tidaknya bahwa itu adalah berasal atau representasi dari Allah yang memberikan. Orang harus melibatkan Allah, orang harus melihat bahwa Allah itu ada di belakang segala-galanya itu, dan dialah yang menjadi raja di atas segala-galanya. Apa yang menjadi contoh kalau akal budi itu di atas segala-galanya? Yaitu bahwa segala macam kesimpulan yang pendek, yang singkat itu bisa menjadi kesimpulan umum. Saya kasih contoh sebuah cerita. Ada seorang seminaris dan dia mau meneliti. Seminaris itu adalah calon imam di seminari. Dia mau meneliti apakah daging kambing dengan tempe itu mana yang paling berbahaya, yang memicu darah tinggi. Nah, itu udah tahu jawabannya ya. Kenapa demikian? Seminaris ini kemudian karena dia bidal dapur, dia menghidangkan yang namanya sate kambing dan juga tempe goreng. Ada 2 meja yang dia teliti. Meja pertama diisi 10 seminaris. Meja kedua diisi 10 seminaris. Meja yang pertama, hari pertama diberi makan sate kambing. Meja yang kedua diberi makan tempe goreng. Lalu belum ada kesimpulan. Hari kedua sama. Meja pertama diberikan juga sate kambing. Meja kedua diberikan lagi tempe bacem. Hari ketiga lalu kemudian diberikanlah meja pertama itu gulai kambing. Lalu pada hari yang sama juga diberikan tempe orek meja yang kedua. Lalu tanpa berpikir panjang, seminaris itu akan melihat reaksinya sang peneliti ini. Dan betul saja, di meja kedua sudah kemudian ada yang membanting piring dan ceting. Dengan kesimpulan, itulah tempe memicu emosi orang. Kenapa? Karena saya dikasih makan tempe terus, kenapa meja sebelah dikasih makan daging kambing, kami kok meja kedua dikasih makan tempe terus. Peneliti itu, seminaris itu menyimpulkan, tempelah yang memicu darah tinggi. Itu adalah kesimpulan akal budi yang pendek. Itulah kesimpulan akal budi yang sangat singkat. Nah, hal-hal yang seperti itu pada waktu abad pertengahan, pada Paus Pius yang ke-11 itu menjadi suatu hal yang dinomorsatukan, menjadi rajanya. Sesuatu kesimpulan-kesimpulan yang pendek menjadi rajanya yang berasal dari akal budi itu. Maka oleh karena itu manusia ada sesuatu yang perlu diluruskan. Nah, apa yang menjadi hal penting dalam peringatan Kristus Raja semesta alam ini yang meluruskan bahwa bukan manusia dengan akal budinya yang menjadi raja, tetapi manusia pada diri sendiri melihat bagaimana hidup dan dirinya, yaitu adalah bahwa sang rajanya adalah Allah sendiri. Kalau kita lihat dalam bacaan yang Injil ini, kita akan melihat Yesus yang diadili oleh Pilatus. Dia mengatakan, apakah engkau raja? Yesus ditanya begitu, engkau sendiri yang mengatakannya. Tetapi pada bagian akhir Yesus mengatakan, jadi engkau raja, kata Pilatus. Jawab Yesus, engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah raja, dan untuk itulah aku lahir ke dalam dunia, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus bersaksi sebagai raja. Kutipan ini penting. Kenapa? Karena dari kutipan ini mengenai Yesus yang bersaksi tentang kebenaran sebagai seorang raja yang menguasai segala-galanya, dia menunjukkan bahwa Yesus adalah representasi Allah. Yesus sebagai raja itu adalah dia yang kemudian mewakili Allah Bapa itu. Jadi orang melihat Yesus, melihat sang raja itu, yaitu adalah Allah. Jadi yang Allah itu adalah rajanya, dan Yesus itu adalah yang ditampilkan. Nah, kalau dikatakan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, itu artinya bahwa manusia itu berasal dari sang kebenaran.
yaitu dari Allah. Sang kebenaran sendiri itu adalah raja. Jadi kalau manusia adalah berasal dari kebenaran, jadi yang utama adalah raja itu, sang kebenaran itu. Manusia menampilkan sang kebenaran itu. Nah, jadi kalau diperingati Yesus Kristus Raja semesta alam adalah mau ditampilkan bahwa raja sesungguhnya itu adalah di balik manusia. Bahwa raja sesungguhnya itu adalah raja yang menciptakan manusia itu sendiri. Bukan itu rajanya, tetapi di balik itu Kristus, di baliknya ada Allah. Manusia di baliknya ada raja, yaitu adalah Allah sendiri. Bukan akal budinya, bukan manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau merujuk masalah ini, kita akan ingat kisah penciptaan. Kisah penciptaan itu bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dengan nama Adam. Nama Adam itu dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 3 kata. A, D, dan M. Kalau bahasa Ibraninya A itu Alef, D itu Dalet, M itu Mem. A, D, M. Dan ketiga suku kata ini yang diciptakan atau disebutlah manusia sebagai Adam oleh Allah, itu memiliki satu makna. Alef itu adalah huruf pertama dari alfabet bahasa Ibrani, yang artinya di situ merepresentasikan alfa dan omega. Tadi disebut dalam bacaan kedua, alfa dan omega itu melambangkan Allah. Alef itu melambangkan Allah. Alif itu dalam bahasa Arab, Alef bahasa Ibrani melambangkan Allah yang pertama. Sedangkan Dalet itu D itu melambangkan pintu. Pintu itu menunjukkan suatu tempat terbuka di mana Allah itu di depan pintu, dia bisa keluar dan bisa masuk lewat pintu itu. Dan yang terakhir M itu dilambangkan dengan air. Maka di dalam Adam itu ada Tuhan, ada pintu, ada air. Artinya di dalam diri manusia, dalam ciptaan itu, manusia yang disebut Adam itu adalah ada Allah yang selalu memberikan suatu aliran rahmatnya. Ada hidup Allah yang ada dalam diri manusia. Maka itulah rajanya. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa aku bersaksi tentang kebenaran, jadi Yesus itu bersaksi tentang raja, siapakah Allah itu. Dan manusia dituntun kembali, bukan bersaksi tentang dirinya dan akal budinya, tetapi bersaksi tentang sang penciptanya yang sudah ada dalam dirinya, yaitu Allah yang selalu mengalirkan berkat itu. Maka kalau kita memperingati Kristus Raja semesta alam, yang pertama-tama adalah kita merujuk kembali kepada hidup kita yang diciptakan. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Alef tadi, untuk Allah itu keluar dari pintu untuk mengalir seperti air kepada orang-orang. Jadi Allah yang ada dalam diri kita, sifat-sifatnya, kebaikannya, murah hatinya, memaafkannya, ramahnya dan sebagainya, itu mengalir terus ke dalam diri manusia yang diciptakan. Nah, itulah yang disebut dengan raja. Raja itu representasi. Raja itu adalah bahwa manusia yang hadir bukan manusia itu sendiri, tetapi di balik itu ada sang penciptanya. Itulah konsep raja. Yang kita pahami mungkin raja itu adalah pemimpin tertinggi yang menguasai segala sesuatu. Tapi yang dimaksud dalam Injil Yohanes, raja itu yang dimaksud adalah Yesus yang menampilkan wajah Allah. Nah, manusia yang dipanggil ke dalam kebenaran harus kembali menjadi manusia seperti ketika dia diciptakan sebagai Adam. Menampilkan Allah, mengeluarkan Allah lewat pintu itu, dan mengalir kepada orang-orang. Yang mengalir apanya? Kebaikannya, kemurahannya, dan juga hal-hal yang baik itu yang ditularkan. Nah, oleh karena itu, itulah yang mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada martabat hidupnya. Maka kalau kita pada hari ini merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam,
kita kembali kepada fitrahnya. Bagaimana kita kembali kepada fitrah? Kita kembali kepada ciptaan di mana bukan akal budi yang utama dan pertama, tetapi adalah Allah dan sifat-sifat yang baik yang mengalir lewat kita, lewat pintu ini kepada banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.